Ini adalah cerita tentang seorang kakek-kakek yang ditugasi mantan bosnya menjemput anaknya di Meksiko. Sekilas tampak mudah, wong yo cuma menjemput gitu kan. Tapi sebenarnya ini pekerjaan yang sangat susah loh. Resikonya juga besar sekali. Apa yo mungkin seorang kakek-kakek yang berusia kira-kira 80-90 tahunan mampu menyelesaikan tugas seberat ini? Ya sudah, sat-set buat tanpa basa-basi lagi. Kita lihat sepak terjang sang kakek ini untuk menjemput anaknya si bos. Inilah dia ceritanya Cry Maju. Tahun 1979 di Texas, Amerika, ada seorang kakek tua, tapi bukan kakek Sugiono. Kakek itu bernama Mike, supaya lebih akrabnya kita sebut saja Mbah Kung. Mbah Kung ini dulunya atlet joki kuda. Di masa puncak kejayaannya, dia mendapat kecelakaan yang sangat parah, sehingga terpaksa karirnya harus terhenti. Setelah kejadian kecelakaan itu, dia saat ini menjadi perawat kuda. Karena memang passion Mbah Kung ini adalah main kuda dan merawat segala macam hewan. Singkat cerita, Mbah Kung ini sudah nggak memiliki siapa-siapa lagi. Nasib apes menimpa Mbah Kung. Di penghujung usia, dia di PHK oleh bosnya Howard. Karena Mbah Kung ini sering terlambat dan juga usianya yang sudah tua. Setahun kemudian, nggak ada angin, nggak ada hujan. Untuk pertama kalinya Howard tiba-tiba mengunjungi rumahnya. Ada apakah gerangan? Rupanya Howard ingin meminta tolong Mbah Kung untuk mengambil anaknya yang ada di Meksiko bernama Rafael. Howard khawatir tentang keadaan Rafael yang ditelantarkan oleh sang mama bernama Leta. Karena Howard dan Mbah Kung ini punya sejarah catatan hitam dengan orang imigrasi Amerika, Mbah Kung cukup mengantar Rafael di perbatasan Amerika dan Meksiko saja. Nanti sampai perbatasan, Howard sudah ada di sana dan kemudian membawa Rafael pergi ke rumahnya. Dan Mbah Kung bisa pulang dengan membawa bayaran yang sangat besar. Tapi Mbah Kung harus masuk Meksiko dengan cara yang ilegal. Satu-satunya cara dengan jalur darat alias naik mobil sendiri. Awalnya Mbah Kung nggak mau karena kadung sakit hati di PHK oleh Howard. Ya kan kalau ada butuhnya aja dateng. Dan ini bukan pekerjaan yang ringan. Akhirnya Mbah Kung pun mau. Karena merasa selama ini dia sudah hutang budi yang banyak kepada Howard. Singkat cerita, tibalah Mbah Kung di rumah Leta. Shot-shot Mbah Kung langsung menanyakan keberadaan Rafael pada Leta. Dengan mudahnya Leta memberikan info keberadaan di mana Rafael. Karena Leta kan sudah kenal dengan Mbah Kung, wong dari dulu teman suaminya. Dan juga Leta pun gak bisa membujuk Rafael untuk kembali ke rumahnya. Jadi menurut Leta, jika Mbah Kung bisa membawa Rafael, maka Leta akan mengambil Rafael dari Mbah Kung dengan mudah sekali. Di tempat sabung ayam, di sanalah Rafael tinggal selama ini. Di sanalah Mbah Kung bertemu dengan Rafael dan juga satu temannya, si Maco. Maco ini adalah ayam jago kesayangan Rafael. Awalnya Rafael menolak diajak ke Amerika untuk bertemu papanya karena papanya selama ini nggak pernah menghubunginya. Rafael menganggap mungkin papanya telah melupakannya. Tapi setelah dijanjikan untuk ngurusi usaha peternakan milik papanya, akhirnya Rafael pun mau. Yo karena begini, memiliki pacuan kuda sendiri itu adalah impian setiap cowok zaman itu di Meksiko. Akhirnya mereka sepakat malam ini juga harus pergi berangkat. Mbah Kung bergegas mengemasi barangnya di rumah Leta. Leta dan anak buahnya, sebut saja Bang Napi,
tahu jika Bagong berhasil membujuk Rafael untuk ikut dengannya. Leta tentunya nggak tinggal diam. Dia ingin mengambil Rafael. Leta menawarkan semuanya kepada Bagong, asal Bagong mau menyerahkan Rafael padanya. Mulai dari uang, mobil, rumah, hingga adegan empuk jeru selama Bagong mau. Tapi tak semudah itu, Ferguson. Bagong yang sudah komitmen sejak awal dengan Howard, dia nggak bisa disuap dengan apapun, apalagi cuma adegan empuk jeru. Akhirnya Leta memberikan pilihan terakhir pada Bagong, dilaporkan ke polisi atas tuduhan penculikan anak, atau Bagong diberikan kesempatan untuk pergi dari Meksiko dan menyerahkan Rafael hari ini juga. Daripada gue di penjara di negeri orang, gak ada pilihan lagi. Gue milih aja pergi dari Meksiko dan tak ingin terlibat masalah keluarga ini lagi. Di tengah perjalanan Bagong ngebut untuk meninggalkan Meksiko sambil ngerasa sedikit nyesel karena gak kebagian adegan jatah usluk-usluk empuk jeru dari Leta. Dan apa yang terjadi teman-teman setelah itu? Seekor ayam loncat mengenai setir mobil Bagong dan sekalian buang kotoran di jok mobil Bagong. Rupanya Rafael sembunyi di mobil Bagong. Jadi saat di rumah Leta tadi, sebetulnya Rafael sudah ada di mobilnya Bagong. Bagong yang takut dengan ancaman Leta, dia memaksa Rafael pergi dan kembali ke rumahnya. Tapi ya itu tadi, Rafael sudah kadung seneng dengan janji-janji papanya tadi. Singkat cerita, Rafael menjelaskan alasannya kabur dari rumah mamanya. Rupanya sang mama ini adalah seorang pelacur papan atas. Hal itu membuat Rafael sakit secara mental. Dan Rafael juga selalu dapat kekerasan sama mamanya. Hal itu juga membuat Rafael sakit secara fisik. Jadi Rafael lebih milih hidup di jalanan. Mendengar hal itu, Bagong tersentuh perasaannya. Akhirnya dia mau mengantar Rafael pergi bertemu papanya. Tibalah mereka sampai di sebuah warung untuk bersembunyi sekaligus istirahat siang. Pemilik warung itu adalah wanita yang sudah agak tua, tapi kelihatannya seperti orang yang baik, bernama Bu Marta. Rafael menceritakan kejadian semuanya kepada Bu Marta. Bu Marta dengan naluri seorang ibu merasa iba kepada Rafael. Nampaknya ada yang jatuh cinta nih. Cuimi. Pandangan pertama belagu berjumpa. Tenonenonet. Terlihat sekali antara Bagong dan Bu Marta ada benih-benih cinta yang sudah tak bisa tertahankan. Bagong yang sudah lama ditinggal mati mendiang sang istri. Sementara Bu Marta janda cantik, sukses dan pekerja keras. Kalau istilah jombangnya adalah rondo teles. Jadi mereka sama-sama single. Walaupun Bu Marta nggak bisa bahasa Inggris dan Bagong nggak bisa bahasa Spanyol, tentunya ini adalah kendala dalam masa-masa PDKT. Ya kak sih? Tapi selalu ada kemudahan jika sudah garis jodohnya. Di sana masih ada Rafael. Nah, Rafael ini adalah translator dari prosesi PDKT keduanya. Tapi di sisi lain, Bagong harus menepati komitmennya kepada Howard, ayah Rafael. Akhirnya Bagong dan Rafael melanjutkan perjalanannya. Di tengah jalan ada razia polisi. Mau gak mau, Bagong harus kembali ke desa Bu Marta tadi untuk bersembunyi. Mereka menginap di sebuah kuil yang sudah lama gak terpakai. Paginya Bu Marta memberikan sarapan untuk mereka berdua karena Bu Marta semalam melihat mobil mereka berdua menuju kuil di desanya.
Bak Dayung bersambut, rupanya mobil mereka mogok, yang itu mereka harus menghabiskan beberapa hari lagi di kota ini untuk memperbaiki mobilnya. Bu Marta yang kasihan dengan Bagong dan Rafael mempersilahkan mereka untuk tinggal di rumahnya selama beberapa hari. Sambil menyelam minum air, artinya Bagong bisa terus-terusan bertemu Bu Marta. Singkat cerita, beberapa hari mereka tinggal di rumah Bu Marta, tak terasa Bagong dan Rafael sudah kerasan di sana. Bahkan keahlian Bagong yang bisa mengobati binatang pun dibutuhkan banyak orang di sana. Tibalah telepon dari papanya Rafael, Howard, yang ada di Texas. Howard memaksa Bagong harus segera mengantar Rafael pulang secepatnya dan mewanti-wanti harus berhati-hati sama anak buah mamanya, Bang Napi. Lo tiba-tiba Howard keceplosan ngomong sehingga terkuaklah sebuah fakta. Kenapa sih kok Rafael ini seperti diperebutkan antara papanya dan mamanya? Jadi gini alasan yang sesungguhnya. Howard ini kan memiliki separuh aset dari semua kekayaan mamanya di Meksiko. Tapi asetnya Howard ini diatasnamakan Rafael untuk menghindari pajaknya. Menurut Howard, jika Rafael tinggal dengannya di Texas, otomatis separuh kekayaan mamanya akan resmi menjadi miliknya. Bagong yang juga memiliki naluri seorang ayah tahu maksud jelek Howard ini. Bagong menjadi nggak tega membawa Rafael kepada papanya. Jadi hal yang bisa dilakukan Bagong adalah mengulur waktu untuk tinggal di sini. Tapi di sisi lain Rafael sangat ingin segera bertemu papanya, sehingga Bagong nurut aja keinginan Rafael walaupun dengan berat hati. Di tengah perjalanan, Bagong yang kasihan pada Rafael memberanikan diri untuk berkata jujur kepada Rafael soal Rafael yang sebenarnya hanya dimanfaatkan oleh papanya saja. Tapi Bagong menyerahkan semua keputusan di tangan Rafael. Apakah dia memilih tinggal dengan Bagong dan Marta di Meksiko atau tinggal dengan papanya? Rafael tetap dengan keputusannya untuk tinggal dengan papanya di Texas. Tapi walaupun begitu, dia tetap hati-hati dengan papanya. Singkat cerita, sedikit lagi sampai tujuan. Tiba-tiba datanglah anak buah mamanya lagi, si Bang Napi. Si Bang Napi langsung menembak ban mobil Bagong dan akhirnya mobil mereka mogok lagi. Bang Napi menyuruh Rafael masuk ke dalam mobilnya sambil menodongkan pistol ke wajah Bagong. Kali ini siapa yang bisa menolong mereka berdua? Dan tiba-tiba apa yang terjadi, teman-teman? The one and only Maco, si ayam jago tadi yang menyerang tiba-tiba Bang Napi sehingga Bang Napi tersungkur dan menjadi lengah. Langsung saja pistol itu diambil oleh Bagong. Bagong langsung menodongkan pistol itu ke wajah Bang Napi. Rafael pun langsung mengambil mobil Bang Napi dan pergi bersama Bagong dan Maco. Sehingga Bang Napi sudah nggak bisa mengejar mereka lagi. Karena di sana hanya ada mobil Bagong yang bannya kempes. Tibalah mereka di perbatasan Amerika dan Meksiko. Rafael memberikan sepenuhnya hak asuh Maco kepada Bagong. Bagong berpesan agar selalu hati-hati terutama dengan papanya. Dan apabila dia minta bantuan, datanglah ke warung Bu Marta di Meksiko. Karena Bagong akan selalu ada di sana. Dan film pun selesai.